Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidari Merdeka Putri. Saya di sini dari mahasiswi Stikes Wijaya Husada Bogor, D3 Keperawatan tingkat 2B. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik kehamilan pada ibu. Baik, yang pertama kita akan cuci tangan 6 langkah. Yang kedua, kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Yang ketiga, kita komunikasi pada pasien. Selamat pagi Ibu, saya dari Perawat Bidari. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik kehamilan pada Ibu. Saya di sini bertugas dari pukul 10 sampai pukul 2 ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya akan mempersiapkan alat dahulu ya Bu. Taruh alat dan bahan di sebelah kanan pasien. Pemeriksaan fisik kehamilan pada ibu, terutama untuk pemeriksaan palpasi dan auskultasi. Alat dan bahannya yaitu ada Medline. Medline itu untuk mengukur tinggi fundus uteri. Yaitu yang kedua ada stetoskop. Stetoskop itu untuk mendengarkan denyut jantung janin. Yang ketiga ada stetoskop Linek untuk mendengarkan denyut jantung nadi janin. Dan ada juga alat auskultasi fetal Doppler untuk mendengarkan denyut jantung janin. Dan jam tangan untuk menghitung waktu detik. Yang pertama, posisikan pasien tidur semi-fowler dan lekuk sedikit lutut. Lalu yang pertama, pemeriksaan leopoid. Pemeriksaan leopoid yang pertama, palpasi perut ibu mulai dari bawah sampai kita menemukan tinggi fundus uteri. Dari fundus uteri, maka ukur menggunakan Medline lurus melewati umbilicus sampai ke sifilis pubis. Kemudian kita lihat berapa sentimeter tinggi fundus uteri pada ibu hamil. Sudah kita lihat. Lalu kita lakukan leopoid kedua. Tujuannya adalah mengetahui bagian janin yang berada di sebelah kanan atau sebelah perut ibu. Caranya palpasi salah satu bagian dari perut ibu, sedangkan bagian yang lain dari perut ibu menahan. Kita lakukan bergantian. Pada sisi kiri menahan dan pada sisi kanan lakukan palpasi. Kita bisa meraba dari atas sampai bawah untuk diidentifikasi di mana punggung dari janin. Untuk punggung ciri khas adalah keras dan memanjang. Di sisi lain berupa tangan, lutut dari janin. Dan leopold yang ketiga, tujuannya untuk mengidentifikasi apakah bagian terendah dari janin sudah memasuki pintu atas pinggul
atau belum. Caranya pegang bagian kedua kepala, juga bokong janin. Kemudian keduanya gerakan bagian mana yang lebih bulat dan keras. Bagiannya itu kepala sebelah sini. Dan apabila kepala sudah masuk atas panggul, maka dia sudah tidak bisa untuk diangkat lagi. Memeriksa menghadap kaki dari pasien, kemudian kita diidentifikasi dari bagian janin sejauh mana telah memasuki pintu atas panggul. Kemudian pakai stetoskop, palpasi, identifikasi denyut jantung janin. Setelah palpasi daerah denyut jantung janin, kita bisa auskultasi DJJ bagian punggung janin dekat kepala punggung janin, berada sebelah kiri perut ibu, dan kepala janin berada di bagian bawah. Area auskultasi DJJ seringkali berada di kuadran kiri bawah. Dan letakkan lubang besar di bawah dan lubang kiri. Letakkan telinga kita untuk mendengar DJJ. Jangan menyentuh bagian perut ibu pada stetoskop. Kemudian tangan yang satu menggenggam nadi ibu untuk membedakan DJJ yang terdengar pada nadi ibu. Lalu tangan yang satu lagi kita bisa menghitung memakai jam, hitung sampai 3 kali 5 detik. Bila sudah terdengar, lalu angkat stetoskop. Kemudian pemeriksaan menggunakan stetoskop linek. Stetoskop linek ini bentuknya sama dengan stetoskop yang biasa. Lalu pakai stetoskop, taruh bagian yang berlubang kecil untuk mendengarkan DJJ sambil melihat jam selama 3 kali 5 detik untuk mengetahui denyut jantung janin. Di area tertentu kita taruh stetoskop, lalu hitung 3 kali 5 detik. Sudah dihitung, lalu cara yang terakhir menggunakan vital Doppler. Sebelumnya kita dari perut ibu gunakan jeli. Kemudian nyalakan alat dan letakkan di daerah yang untuk didengar DJJ. Dengarkan DJJ dan cari posisi yang paling tepat untuk mendengarkan DJJ janin selama 3 kali 5 detik. Setelah tindakan sudah selesai, lalu bersihkan perut klien dari jeli yang tadi telah digunakan, lalu posisikan kembali pada posisi semula. Maaf ya ibu. Jaga privasi pasien. Dan yang terakhir, dokumentasikan hasil pemeriksaan pada rekan medis.
Lalu sudah itu, kita persiapkan alat kembali. Sesudah itu, kita bisa bersihkan jeli yang tadi bekas ditaruh di area untuk mendengarkan DJJ. Sudah bersih, lalu kita dokumentasikan hasil pemeriksaan pada rekam medis. Sesudah didokumentasikan, lalu kita dokumentasikan pada rekam medis. Lalu kita cuci tangan 6 langkah. Sesudah itu, kita komunikasi terapeutik kembali pada pasien. Baik Ibu, tugas saya sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Tadi sudah saya periksa kehamilan Ibu. Baik Ibu, tugas saya di sini sudah selesai ya Bu. Apabila Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa tekan tombol yang sebelah kiri Ibu ya Bu. Baik Ibu, permisi.